Yesus yang telah bangkit menampakkan diri kepada murid-muridnya. Sesudah mereka sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, Engkau tahu bahwa aku mengasihi Engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, Engkau tahu bahwa aku mengasihi Engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Maka sedihlah hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, "Apakah engkau mengasihi aku?" Dan ia berkata kepadanya, "Tuhan, Engkau tahu segala sesuatu, Engkau tahu bahwa aku mengasihi Engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika masih muda, engkau sendiri mengikat pinggangmu, dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu, dan orang lain akan mengikat engkau, dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki." Hal ini dikatakan Yesus untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, "Ikutlah aku." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara dan saudariku yang terkasih, hari ini Tuhan Yesus bertanya 3 kali kepada Simon Petrus, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Dan Petrus menjawab, "Benar Tuhan, Engkau tahu bahwa aku mengasihi Engkau." Pertanyaan ini diulang 3 kali dan Petrus juga menjawab yang sama. 3 kali Yesus bertanya kepada Petrus, menanyakan pertanyaan yang sama, bukan berarti bahwa Yesus tidak tahu apa yang akan menjadi jawaban Petrus. Justru Yesus ingin menegaskan kembali kepada Petrus bahwa jawaban yang ia ucapkan adalah jawaban yang sungguh ia sadari, yang sungguh berasal dari hatinya. Maka ketiga pertanyaan yang ketiga, Petrus menjadi sedih dan mengungkapkan segala sesuatu yang ada dalam hatinya, mengakui bahwa yang bertanya kepadanya tahu segala sesuatu, bahwa ia sungguh-sungguh mengasihi Yesus itu sendiri. Dan jawaban Petrus ini tidak perlu diragukan, dan dalam perjalanan hidupnya dia sudah membuktikan dari jawabannya itu bagaimana ia setia mengajarkan, memberikan kesaksian tentang Tuhan Yesus, dan kesaksiannya bisa kita baca dalam kitabnya, kisah hidupnya juga bisa kita ketahui bagaimana Petrus dengan kesetiaannya bahkan sampai rela mati secara keji disalib. Bahkan dia tidak rela ketika ia disalib dalam posisi kepala di atas, dia lebih memilih disalib dengan posisi kepala di bawah karena ia merasa tidak layak disalibkan sama seperti Yesus. Dia lebih memilih disalibkan dengan secara kepala terbalik untuk membuktikan bahwa dia sungguh-sungguh mencintai Yesus. Itulah salah satu bukti kesaksian tentang cinta Petrus kepada Yesus berdasarkan pertanyaan yang kita dengarkan hari ini, dan bagaimana kesetiaannya dan usahanya untuk senantiasa menjaga kesatuan dalam ajaran iman juga senantiasa bisa kita lihat saat ini dalam diri Paus Fransiskus yang menjadi penggantinya, dalam diri para paus yang menjadi penggantinya, yang menggantikan posisi Petrus sebagai penjaga kesatuan dalam ajaran dalam para rasul.
Dan dalam bacaan kedua kita juga tidak perlu menyaksikan tokoh yang satunya, yaitu Rasul Paulus, yang juga memiliki kesetiaan yang juga tidak perlu kita sangsikan. Bahkan Paulus tidak pernah hidup bersama Yesus, belum pernah melihat Yesus, tetapi memberikan kesaksian yang luar biasa akan imannya yang akan Yesus, akan iman pada Yesus yang bangkit dari kematian. Dari dua tokoh ini kita belajar bagaimana mereka memiliki komitmen akan iman yang mereka hidupi, bagaimana mereka begitu setia menghidupi iman yang mereka miliki, iman akan Yesus yang bangkit. Dari dua tokoh ini mari kita belajar untuk senantiasa menghidupi kesetiaan kita akan iman yang kita miliki, akan iman yang pernah kita terima lewat baptisan, bahwa kita mengimani Yesus yang mati dan bangkit secara mulia. Kita tidak harus seperti dua tokoh ini mengalami kehidupan seperti dua tokoh ini, tapi paling tidak kisah hidup mereka, perjuangan mereka, itulah yang menjadi inspirasi bagi kita supaya kita tetap setia pada Yesus, meyakini bahwa Yesus yang wafat adalah Yesus juga yang bangkit dengan mulia. Kita bersyukur kita memiliki dua tokoh yang kita dengarkan dalam bacaan-bacaan hari ini, dan semoga kesaksian iman mereka, semangat mereka untuk menghidupi iman, dan semangat mereka untuk mewarta yang boleh kita baca dalam kitab suci juga menjadi inspirasi bagi kita untuk setia mewartakan Yesus yang bangkit dari kematian. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin.